Materi PJK Renang Gaya Punggung. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat, Pak Guru juga sehat ya, amin. Hari ini kita akan belajar tentang materi renang gaya punggung. Wah, siapa di sini yang sudah bisa berenang gaya punggung? Bagus sekali. Kita akan mempelajari tentang gerakan meluncur, gerakan kaki, gerakan lengan, cara pengambilan napas, kombinasi gerakan renang gaya punggung dan tentang dasar-dasar penyelamatan diri di air. Seperti biasa, pastikan sudah berdoa dan jangan lupa untuk terus belajar bersama Pak Guru di sini dengan cara mencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya ya. Baik, tujuan belajarnya pada pertemuan kali ini apa saja? Jadi setelah kamu menyimak video ini diharapkan dapat menjelaskan gerakan kaki renang gaya punggung, ayunan tarikan lengan dan koordinasi gerakan kaki dan lengan serta pernapasan pada renang gaya punggung. Lalu kamu juga diharapkan dapat menjelaskan dasar-dasar penyelamatan diri di air. Kemudian kalian juga diharapkan dapat mempraktikkan untuk berbagai gerakan dari renang gaya punggung ini, mulai dari gerakan kaki, lengan, dan koordinasi gerakan kaki dan lengan serta pernapasan. Dan terakhir, kalian juga dapat mempraktikkan untuk dasar-dasar penyelamatan diri di air. Jadi itu tujuannya, pastikan menyimak sampai selesai ya, agar benar-benar memahami dan bisa mencoba dengan baik. Kita langsung coba untuk gerakan meluncur. Gerakan ini diawali dengan posisi bersandar di pinggir kolam. Lihat contoh, tangan berpegangan, kedua kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat, diikuti dengan gerakan meluncur seperti ini. Lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar, dilanjut gerakan kaki ya. Jadi dilanjut dengan gerakan kaki ya. Bagaimana gerakan kakinya? Nah, gerakan kaki seperti kalian melakukan renang gaya bebas ya, seperti menendang-nendangkan kaki di dalam air seperti itu. Nah, untuk gerakan kaki lebih lengkapnya bisa anak-anak lihat di sini. Pastikan posisi tungkai lurus ke belakang. Lakukan gerakan kaki seperti gerakan pada renang gaya bebas, hanya tinggal dibalik saja ya. Dengan bersumber pada pangkal paha, gerakan kaki dengan kuat ke atas dan ke bawah. Ya. Bisa? Bagus sekali, harus bisa ya. Dan selanjutnya bagaimana tentang posisi tubuh? Pada posisi tubuh ini diawali dengan gerakan meluncur tubuh mengapung. Usahakan kaki dan lengan serta tubuh posisi sejajar dan rata permukaan air. Lihat pada contoh di sini. Jadi tubuh harus rata dengan permukaan air ya. Kemudian bagaimana selanjutnya untuk gerakan lengan? Untuk gerakan lengan ini terdapat gerakan menarik, mendorong, dan istirahat. Gerakan menarik dilakukan setelah telapak tangan masuk ke permukaan air. Nah, lihat tangan kanan ini ya, masuk, tarik. Ya, lihat tangan kanan, masuk, tarik. Itu untuk gerakan menarik. Sama juga untuk tangan kiri, masuk, tarik. Seperti itu ya. Lakukan gerakan menarik hingga telapak tangan di samping luar bahu. Gerakan mendorong dilakukan saat akhir tarikan tangan. Nah, lihat. Jadi tarik, dorong. Tangan kanan masuk, tarik, dorong. Kiri masuk, dorong. Seperti itu ya. Gerakan tangan mendorong ke belakang dan bawah. Itu untuk gerakan lengan. Bisa dipahami? Baik. Berikutnya, tahapan istirahat bermula saat tangan keluar ke permukaan air. Posisi ibu jari keluar permukaan air terlebih dahulu. Saat posisi lengan lurus sejajar bahu, tangan diputar keluar. Lakukan gerakan masuk ke permukaan air dengan jari kelingking masuk permukaan air. Tahapan ini dilakukan secara rileks. Gerakan ini seirama tahapan menarik dan mendorong ya. Jadi yang pada saat tangan naik ke atas, contoh tangan kanan ini ya, kiri naik, kanan naik, itu merupakan tahapan istirahat. Bisa dimengerti? Baik. Selanjutnya yaitu pengambilan napas. Pada pengambilan napas ini tentu dilakukan dengan menggunakan mulut. Udara diembuskan keluar melalui hidung atau mulut. Pengambilan napas dilakukan saat fase istirahat salah satu lengan. Kemudian
mengeluarkannya saat fase istirahat lengan lainnya. Begitu ya. Jadi seperti itu untuk pengambilan napas. Intinya bisa anak-anak lihat di sini ya, pada contoh di sini. Jadi pada saat mengambil napas dilakukan pada saat tangan naik ke atas. Kemudian tangan kiri naik itu juga bisa ya. Nah, contohnya di sini. Nah, ambil napas, napas, ambil napas, dan seperti itu. Pengambilan napas dilakukan dengan mendongakkan kepala. Posisi mulut sejajar permukaan air. Pengambilan napas dilakukan ketika salah satu lengan menekan air ke bawah dan mendorong air ke belakang. Itu. Dan kita lanjut untuk kombinasi gerakan renang gaya punggung ini sendiri. Nah, bagaimana? Sudah ada bayangan? Jadi tinggal digabungkan antara gerakan lengan yang telah kita pelajari tadi, tentu diiringi dengan gerakan tungkai atau kaki yang sejajar dengan permukaan air seperti ini. Dan jangan lupa untuk menggabungkan untuk teknik pengambilan napas. Bisa dipahami ya? Baik, berikut kita lanjut tentang penyelamatan diri di air. Pertama, penyelamatan diri secara mandiri atau sendiri. Kedua, penyelamatan diri dengan bantuan orang lain. Nah, jika dengan bantuan orang lain, kalian bisa menggunakan ban atau karet dengan contoh pada gambar di sini. Lalu kita lanjut untuk upaya mencegah kecelakaan pada saat berenang. Pertama, lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk kolam renang. Nah, contohnya di sini. Kemudian hindari lari-lari di sekitar kolam karena biasanya kolam renang pinggirnya ini juga sangat licin, jadi sangat berbahaya jika kalian berlari-lari. Hindari bercanda yang berlebihan seperti saling mendorong ya pada kolam renang. Gunakan perlengkapan renang, contohnya ada di sini. Ada baju, kemudian ada papan lampung, kacamata dan lain sebagainya. Tempatkan pelampung dalam jangkauan. Kenapa? Agar ketika terjadi sesuatu lebih mudah untuk mengambilnya. Berikut mari kita mencoba. Sebelum itu pastikan kalian sudah mencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan materi terbaru dari Pak Guru. Baik, kita mulai. Pertama, sebutkan gaya renang yang kamu ketahui. Kedua, bagaimana gerakan tungkai yang benar pada renang gaya punggung. Tiga, bagaimana cara melakukan pengambilan napas pada renang gaya punggung. Keempat, jelaskan bagaimana langkah-langkah dalam penyelamatan orang di air. 5. Lakukan latihan renang gaya punggung, tentu jika kondisi aman ya. Dan jangan lupa selalu dalam pengawasan Pak Guru atau Ibu Guru. Kemudian juga bisa dengan orang tua kalau kalian berenang dengan keluarga. Jangan berenang sendirian. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe video ini ya. Sampai jumpa, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.